ngomong-ngomong soal Cityscope, ini kan merupakan startup binaan Indigo juga. Tahun berapa sih Mas masuk ke Indigo? Sejarah kita dengan Indigo lumayan panjang loh. Oke. Apa ini sejarahnya? Boleh diceritain? 2020 bulan September itu kita masuk ke Dilo Hackathon Festival. Oke, masih Dilo ya namanya. Dilo namanya, belum Indigo Space. Indigo Space sekarang okay. namanya. Jadi kita ikutan Dilo Hackathon Festival, udah gitu kita bawa tracking sistem vaksinasi menggunakan blockchain. Oke. Di Dilo itu kita juara 2. Udah gitu dari Dilo itu sebetulnya kita langsung mau diserap ke Indigo di bulan Desember 2020. Oke. Cuma kebetulan ketika itu kita sedang diinkubasi oleh inkubator lain, jadi secara peraturan harusnya tidak bisa kita masuk ke Indigo, jadi kita di hold dulu. Ketika kita sudah selesai inkubasi dengan inkubator lain itu, kita mencoba engage lagi dengan Indigo dan kita masuk di Juni 2021 tahun kemarin. Oke, tahun lalu ya. Nah, selama menjalani proses yang cukup panjang itu ya Mas, kira-kira apa sih yang membuat Cityscope akhirnya walaupun sudah diinkubasi oleh inkubator lain gitu ya, membuat Cityscope itu yakin bahwa Indigo itu tempat yang tepat nih untuk mengembangkan startup ya? Asik. Oke, siap. Jadi sebetulnya yang bikin kita ingin masuk ke Indigo itu adalah ekosistem Telkom itu sendiri. Oke. Jadi ketika kita masuk ke Dilo Hackathon Festival, kita kan salah satu syarat ketika kita dulu ikutan Dilo Hackathon Festival adalah kita harus menggunakan produk internalnya Telkom. Iya. Jadi ketika itu kita kalau nggak salah dengan Big Box, Telkom Big Box, dan ada beberapa produk Telkom lainnya yang ketika kita sedang setup, ini lumayan enak nih gitu. Environment-nya itu lumayan asik untuk mendukung startup baru seperti kita gitu. Jadi untuk SMS notification, untuk OTP, kalau Big Box dan juga handling data dan lain-lainnya cukup enak. Jadi akhirnya dari situ kita berpikir kalau misalkan kita bisa masuk ke lebih dalam ke ekosistemnya Telkom, sepertinya lebih banyak leverage yang bisa kita dapat dari Telkom dan lebih banyak juga kita bisa meleverage existing business unitnya Telkom gitu. Jadi kita melihat ada sinergi di situ dan akhirnya kita decide to go through ke Indigo. Oke, simbiosis mutualisme ya dari Cityscope bisa mendapatkan manfaat, bisa memberikan manfaat juga. Sekali. Nah, kenyataannya itu kan mungkin awalnya yang membuat yakin gitu ya jangan ke Indigo. Kenyataannya sekarang ini gimana sih Mas setelah bergabung dengan Indigo? Oke. Ya, jadi selama di inkubasi ini kita mendapatkan support yang kita butuhkan, kita mendapatkan mentor-mentor yang tidak usah diragukan lagi lah kekerenannya gitu. Jadi dari sisi knowledge-nya kita dapat, dari sisi produk support-nya kita dapat, dan kita juga sedang menjalankan project dengan Telkom untuk mengagregasikan data antara Telkom dan juga beberapa BUMN lainnya gitu, menggunakan teknologi blockchain yang kita punya. Jadi menurut aku kalau misalnya bisa aku beri nilai, ini exceed expectation sih sebenarnya. Oke, wow. Tepuk tangan dulu dong buat Cityscope dan juga Indigo. Nah, ketika masuk ke program inkubasinya Indigo, itu apa aja sih Mas yang dilakukan gitu? Mungkin buat gambaran Leapers di rumah, siapa tahu ada yang mau join Indigo tapi bingung, di inkubasi itu diapain sih? Ya, oke. Jadi yang paling sangat kena dengan kita dari konsep inkubasinya Indigo ini adalah Morning Glory-nya. Yang berjalan setiap 2 minggu sekali. Jadi setiap Morning Glory ini kita selalu update achievement kita apa gitu. Udah gitu yang laggingnya apa, blockersnya apa gitu. Dan di sesi Morning Glory itu tidak jarang teman-teman Telkom itu memberikan solusi-solusi yang menurut kita nggak pernah terpikir sebelumnya gitu ya. Mungkin karena experience kita yang belum se-experience orang-orang teman-teman di Indigo Management ini gitu. Jadi itu salah satu yang paling berkesan buat aku. Selain itu ada juga mentoring. Kita dulu sempat punya assign mentor, itu Mas Marshall dari Privy ID. Thank you banget Mas Marshall kalau nonton.
mereka sangat mendidik kita dari sisi business development, dari sisi kolaborasi dengan startup lainnya dan lain-lain. Setelah itu ada juga mentor-mentor yang emang khusus untuk UI UX, untuk product design, untuk market research dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau bisa aku bilang tidak cuma co-founder doang yang terbantu dengan inkubasi dari Indigo ini, tapi teman-teman teammate aku yang dari sisi produk, sisi marketing, sales dan lain sebagainya pun mendapat support secara langsung dan tidak langsung dari teman-teman Indigo. Oke, berarti versi komplit ya dari sisi mentoringnya. Yep. Gitu. Oke. Nah, Cityscope ini juga ngantornya di ini ya, Indigo Hub Bandung ya? Betul. Dulu kita ngantor di Indigo Hub Bandung ini zaman namanya masih Bandung Digital Valley. Oke. Sekarang udah rebranding, tapi kalau tim kita update di Discord gitu, kita pakai Discord untuk komunikasi. Iya. Itu tetap aja update-nya kerjanya dari Bandung di BDV gitu. Nggak bilang Indigo Hub Bandung. Udah kebiasa sama nama lama. Oke, berarti mampir ke sini sekalian podcast, sekalian nostalgia ya. Masih nggak sih kantornya di sini? Nah, kita sebetulnya karena timnya udah mulai ada satu yang pindah ke Surabaya untuk ekspansi di sana, ada satu yang di Jakarta dan lain-lain gitu. Jadi kita udah mulai ke full WFA, jadi work from anywhere gitu. Tapi once in a while aku sama co-founder biasanya masih ke Indigo Hub Bandung ini untuk meeting co-founder dan lain sebagainya gitu. I see. Nah, sekarang kan berarti masih di dalam program inkubasinya Indigo ya. Ada nggak sih lika-liku yang paling membekas nih dan akhirnya mungkin terjawab dengan fasilitas yang tersedia di program inkubasi? Siap. Jadi di bulan Desember akhir itu kita punya masalah di mana kita pengen ekspansi ke Yogyakarta, tapi kita nggak punya resource yang cukup di sana gitu. Nah, kebetulan waktu itu sama Indigo dihubungkan dengan Mas Marshall sebagai mentor kita, dan Mas Marshall dan Privy ID itu melakukan support yang cukup dalam, yang cukup deep untuk kita buka ekspansi ke Yogyakarta. Sampai akhirnya tim kita itu kita pindahkan ke Yogyakarta dan kerjanya di Yogyakarta Digital Valley. Sekarang Indigo Hub Jogja, betul, sama Mas Gary. Jadi banyak banget bantuan yang kita dapat untuk ekspansi ke Jogja. Alasan kita ekspansi ke Jogja itu juga karena kita udah mulai menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Jadi kebetulan tim-tim Indigo Management di Yogyakarta itu sangat suportif juga untuk memperkenalkan kita ke klinik, ke key person di Dinas Kesehatan dan lain sebagainya. Sampai alhamdulillah sekarang salah satu tim kita memang sudah established di Yogyakarta. Itu juga sih salah satu alasan kita full WFA. Karena ada yang di Jogja, ada yang di Surabaya, ada yang di Bandung, pokoknya tersebar gitu ya. Betul. Nah, mungkin buat Leapers yang belum tahu, Mas Marshall dan Privy itu merupakan ya startup binaan Indigo juga gitu, yang basisnya memang di Jogja kantornya kan. Jadi mungkin support tak hanya support dari teman-teman Indigo Management, tapi juga sesama startup binaannya juga ya. Wah, ini menarik banget nih. Nah, Mas, mungkin sekarang ini kita udah masuk ke penghujung gitu ya, penghujung podcast. Kira-kira strategi yang dilakukan Cityscope, karena tadi kan ada plan untuk ngembangin produk ke B2C ya, gitu ya, bisnisnya ke customer. Itu apa sih strateginya? Nah, kita melihat kalau misalnya kita mengembangkan aplikasi baru dari awal itu effortnya terlalu besar, Mbak. Dan sekarang kan udah zamannya kolaborasi ya. Ngapain kita mulai dari nol kalau misalnya sudah ada platform yang bisa kita integrasikan gitu. Kebetulan banget nih kemarin obrolan dari Telkom Trap Health itu kita bisa mengintegrasikan blockchain kita dengan salah satu aplikasi kesehatannya punyanya Telkom, kalau nggak salah namanya Fit Aja gitu. Jadi target kita adalah ke situ untuk melanjutkan integrasi antara blockchainnya Cityscope dengan aplikasi Fit Aja. Tujuannya nanti untuk pasien memberikan izin pembukaan data rekam medisnya itu bisa bisa melalui aplikasi Fit Aja. Ini bukan promosi aplikasi Fit Aja ya. Kalau mau promo pasti Cityscope-nya dulu gitu.
Oke, harapannya aku sih pengen juga pakai aplikasinya karena memang terbantu banget. Kita bisa nge-track gitu ya, data kita dipakai sama siapa aja gitu. Terus juga nanti kalau mau ke klinik, puskesmas maupun rumah sakit tinggal nunjukin aplikasi. Betul gitu kan. sekali. Ada jejak digitalnya. Betul. Gitu ya. Oke, terakhir Mas, harapannya kira-kira buat Cityscope dan mungkin para founder startup yang saat ini lagi develop juga nih, lagi mengembangkan startupnya. Oke, siap. Harapannya buat Cityscope dan para founder ini sekalian aja ya, karena key takeaway-nya itu satu sebenarnya. Yang aku lihat itu banyak sekali startup itu gagal di tengah-tengah karena founder-foundernya yang mempertahankan idealismenya sendiri gitu. Jadi pesan aku mungkin untuk Cityscope dan startup-startup lainnya adalah kalau bisa idealis, visi kita tetap sama, tapi how we get there itu harus lebih fleksibel gitu. Kita harus fokus bukan dengan solusi yang kita punya in mind karena itu belum tentu fit dengan kebutuhan market, tapi sebetulnya menjadi cukup agile supaya kita bisa lebih beradaptasi dengan kebutuhan market itu sendiri walaupun end game yang ada di pikiran kita itu sama. Menurut aku kuncinya itu, Mbak. Oke, ini kayaknya mungkin pesannya ini nggak hanya disampaikan untuk startup founder aja nih Lipers, tapi bisa dalam segi berbagai sektor gitu ya. Mungkin yang saat ini lagi kuliah, lagi bekerja gitu ya. Visinya boleh sama, tapi cara mendapatkan atau mencapai visi itu harus yang berbeda ya. Betul. Menyesuaikan dengan keadaan dan situasi dan juga orang-orang yang bekerja di sekeliling kita. Betul. Wah, keren banget nih penutupnya dari Mas Satria. Thank you so much Mas sudah hadir sebagai pembuka Founders Backroom episode perdana. Nah, semoga harapannya banyak yang nonton dan juga banyak yang terinspirasi dari perbincangan kita pada hari ini. Dan saya rekan-rekan pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di Founders Backroom episode berikutnya. Selamat siang Lipers.